Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Mulana Putri dengan NIM 0544349959, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugas kali ini, kita diminta untuk membuat web aplikasi mengenai pengiriman barang ajar. Dan di sini kita sudah disediakan untuk data nama-namanya, terus ada foto untuk mata kuliah, modul, terus ini juga ada contoh tugasnya, soalnya. Di sini kita menggunakan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar atau SITA. Soal yang pertama atau tugas yang pertama itu kita disuruh membuat halaman login. Di sini ada input, tombol login, terus jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terus ada juga lupa password dan daftar. Untuk contohnya bisa seperti ini. Dan kebetulan di sini saya sudah membuat coding-codingannya. Untuk bagian login itu saya kasih nama index.html. Kita akan coba masuk ke webnya. Nah, di sini kita menggunakan ada backgroundnya warna putih, terus ada juga yang gradasi warna biru bagian bawah background. Terus di sini ada beberapa perintah seperti selamat datang, terus sistem informasi, teras dan transaksi. Kalau kayak gini tuh nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalkan di full layar ini kelihatan. Untuk bagian login email tadi sudah disiapkan datanya di bagian data. Ini udah ada nama-namanya, dan begitupun dengan passwordnya juga sudah disediakan. Misal saja kita masuk ke bagian city. Untuk passwordnya city 123. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka loginnya berhasil. Terus untuk soal yang kedua, di bagian dashboard menu terdiri dari menu utama, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang terdiri dari monitoring progress data bahan ajar, rekap bahan ajar, histori, dan tampilan greeting. Ini sudah ada informasi bahan ajar, total stoknya, tracking pengiriman, terus monitoring, rekap, dan histori. Untuk bagian dashboard, saya menamai nama filenya dashboard.html. Judul bahan ajar. Ya. Jadi setiap menu-menu di sini itu beda-beda letak filenya. Kita masuk ke bagian informasi bahan ajar. Untuk selanjutnya ada informasi stok bahan ajar. Bagian sini kita masuk. Ini ada beberapa mata kuliah. Kita juga bisa mencari misalkan kepemimpinan ada, tapi kalau misalkan kita cari akuntansi itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di bagian data itu cuman ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, dan perkembangan anak usia dini. Jadi kita cuma bisa mencari yang ada di bagian di sini. Ini kita juga bisa menambahkan stok. Misalkan
kode barangnya, nama bahan ajarnya misalkan akuntansi edisi 3, topnya misal 100, simpan. Setelah ditambahkan, kita cari aku. Nah, ini sudah ada, maka bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya yaitu sudah, kita akan mereview ini saja. Selain informasi bahan ajar, ini juga ada tracking pengiriman. Di sini kita bisa mengecek buku mana saja yang sedang dalam proses pengiriman atau sudah sampai di bagian data. Kita ke bawah, terus ada var data tracking. Ini untuk nomor DO nya, kita misalkan coba yang ini. Untuk nomornya kita kasih nomor aja ya, jangan ada perintah lain. Kita cari, maka akan muncul Rina Wulandari via JNE, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran, jenis ekspedisi, sama semua, dan termasuk juga perjalanan paket. Kita misalkan mengarang, maka hasilnya tidak bisa. Nomor DO tidak ditemukan dalam sistem karena di sininya tidak ada. Selanjutnya ini ada monitoring progress DO. Ini untuk mengecek status kiriman ada yang dalam perjalanan, terkirim, selesai. Terus ada rekap bahan ajar. Ini untuk rekapan semuanya. Terus ini yang monitoring. Ada histori transaksi. Ini pembayaran kalau nggak salah. Bisa diklik detail. Transaksinya telah diproses. Atau seperti ini, transaksi sedang dalam pengiriman. Terus yang terakhir, ini ada aktivitas terkini. Ya, ini sama aja di sini, cuman ini ada di bagian atas. Ini misalkan kita keluar, kita masuk ke bagian admin, bisa juga sama. Coba kita keluar dengan mengarang, maka tidak bisa karena tidak ada di pengkodingan. Ini juga bisa dikatakan berhasil karena tidak bisa login. Ini kita juga bisa lupa password. Untuk lupa password atau mengganti password, kita bisa menambahkan email, nanti akan masuk ke email. Terus juga bisa untuk daftar akun. Sebegitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini.